RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1 RRI Madiun tentunya masih bersama Rudi di sini. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir kembali di program Indonesia Bisa. Kali ini sudah ada tamu spesial nih dari BPJS Kesehatan Madiun. Dan tentu saja Rudi tidak sendirian, sudah ada David. Halo David. Halo, selamat pagi Rudi, apa kabar? Alhamdulillah, gimana pagi ini?
Alhamdulillah baik, luar biasa. Yes, Luar yes, yes. biasa. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Iya, kita sudah kedatangan di Studio Pro 1 tamu yang luar biasa dari lembaga yang juga luar biasa dari BPJS Kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Isnar Wahyu Sudarsono selaku Kabag Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas David. Kabar gimana Bapak? Baik? Alhamdulillah. Ya Bapak Isnar tidak sendiri. Bapak Isnar juga ditemani dengan Bapak Agus Muhammad Sulkan selaku staf P3RS. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Mas David dan Mas Rudi, salam sehat. Salam sehat selalu ya. sehat. Oke. Untuk temanya kita akan membahas tentang program rencana pembayaran bertahap. Seperti apa perbincangan kita, para pendengar dapat mengikuti program dialog kita di line interaktif kita di 0811366997 atau pendengar juga bisa langsung telepon di 0351459198. Pendengar juga bisa berpartisipasi langsung di dialog interaktif kita di kanal YouTube resmi di RRI Madiun. Jadi kalau misalkan pendengar mempunyai pertanyaan ataupun keluhan seputar BPJS, mungkin bisa langsung bergabung saja. Kita langsung saja Mas Rudi ya untuk pembahasannya ya. Yep. Oke, Pak Isnar ya. Pertama, program rencana pembayaran bertahap itu apa sih atau rehab? Silakan monggo sebagai pembukaan. Baik. Jadi rehab sendiri merupakan singkatan atau akronim dari rencana pembayaran bertahap. Jadi program ini sebetulnya bukan program baru di kami karena ini sudah jalan sejak tahun 2022. Jadi sebelumnya kita ada program relaksasi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yaitu pada saat awal pandemi itu kan banyak sekali masyarakat atau peserta, salah satunya peserta BPJS yang secara ekonomi itu terdampak, sehingga menyebabkan mereka kesulitan melunasi semua tunggakannya. Makanya sebelum ada program rehab itu kita awali dengan program relaksasi 2020 sampai dengan tahun 2021. Dan dilanjutkan dengan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi program ini merupakan program dari kami yang dapat memberikan kemudahan pembayaran kepada peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN, khususnya peserta PBPU atau peserta mandiri. Jadi lebih kenal masyarakat itu peserta mandiri yang memiliki tunggakan untuk dapat mengaktifkan status kepesertaannya dengan membayar iuran secara bertahap atau dengan skema cicilan seperti itu. Jadi ini Pak ya. Jadi ini untuk untuk pembayaran misalkan kita mengalami tunggakan itu nggak langsung ya atau dibayar sekaligus kalau misalkan kita mau menggunakan layanan BPJS ya seperti itu. Otomatis begini, Mas David, kalau status kepesertaannya dia nonaktif karena tunggakan, otomatis kan peserta yang bersangkutan tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jalan satu-satunya yaitu dengan membayar seluruh tagihan. Tapi tentunya kan kemampuan setiap masing-masing peserta kan berbeda. Ada yang langsung bisa dilunasi ketika membutuhkan layanan kesehatan atau memang mereka tidak bisa langsung melunasi. Makanya kita buka adanya program rehab ini sehingga mereka lebih fleksibel dalam pembayarannya. Jadi mereka mau menentukan cicilannya mulai berapa. Jadi kalau di program rehab ini cicilannya mulai 2 kali sampai maksimal 12 kali. Oh gitu. Jadi untuk untuk durasinya ya, periode pembayarannya bisa fleksibel tergantung dari peserta berarti ya, Bapak ya. Jadi peserta yang bisa memilih sendiri, dia menghitung sendiri kemampuan bayarnya cukup 2 kali atau maksimal dengan 12 kali. Oke, maksimal 12 kali. Untuk program rehab sendiri atau program rencana pembayaran bertahap ini Bapak ya, yang berhak atau yang bisa mengikuti itu tadi syarat-syaratnya apa aja sih? Ada syarat khusus nggak kalau misalkan telat berapa bulan atau berapa periode gitu sih? Kalau syaratnya sendiri, yang pertama segmen pesertanya adalah peserta mandiri atau PBPU. Nah, terus yang kedua, peserta PBPU tersebut memiliki tunggakan minimal
4 bulan. 4 bulan ya. Ya. Jadi di bawah 4 bulan nggak bisa ya Nggak Quick bisa, Rehab ini sampai ya. dengan maksimal 24 bulan. Oke, maksimal 24 bulan. Nah, kalau misalkan di atas itu, Pak, misalnya di atas 24 bulan gimana nih? Bisa ikut nggak? Baik, ini mungkin banyak pendengar yang bingung ya. Heeh. Kalau di atas 24 bulan hitungannya gimana? Sedangkan secara regulasi persyaratannya minimal tunggakan adalah 4 sampai 24. Jadi ini sudah diatur di Peraturan Presiden 64 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perpres 85 ya. 82 tahun 2018. Itu memang umur tunggaan maksimal dari peserta itu adalah maksimal 24 bulan. Kalau pesertanya memiliki tunggaan lebih dari itu bagaimana? Misalkan 3 tahun, berarti kan 36 bulan. 36 bulan. Apakah yang bersangkutan harus mencicil tunggaannya harus dibayar sebanyak 36 bulan? Tidak, karena secara regulasi batas maksimal adalah 24 bulan. Jadi kalau dia memiliki tunggaan di atas 24 bulan, itu tetap dihitungnya adalah sesuai dengan Perpres 64 itu tahun 2020 tetap tunggaannya adalah maksimal 24 bulan. Oh, jadi 24 bulan ya. Meskipun dia telat lebih dari 24 bulan, hitungannya tetap 24 bulan. Batas maksimalnya adalah 24 bulan. Oke. Jadi seperti itu ya pendengar, kita bisa lebih ringan ya meskipun kita telat di atas 24 bulan, cuman kita dianggap telat yaitu 24 bulan itu tadi. Nah, untuk pelayanan sendiri ya mungkin dari Pak Agus mungkin ya selaku staf P3RS ini kan setelah tunggaan tadi ya, setelah tunggaan dilunasin itu kita bisa langsung mengakses layanannya enggak? Gimana Pak Agus, monggo? Ya, baik. Saya akan bantu coba untuk menjelaskan terkait pelayanan apabila peserta sudah menunggak dan sudah melakukan pembayaran tunggakannya, sudah melunasi, itu tetap berhak Mas untuk pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Namun apabila nanti ada pelayanan di rawat inap, maka akan terkena denda pelayanan. Oh, denda pelayanan. Iya, ini yang biasanya belum diketahui oleh peserta nggih. Jadi denda pelayanan itu diberikan ketika apabila ada pasien atau peserta dari JKN itu menunggak dan setelah menunggak dalam kurun waktu 45 hari ke depan setelah melakukan pelunasan tunggakan ini mengalami rawat inap di rumah sakit. Nah, besaran dendanya adalah sebesar 5% dikalikan jumlah bulan menunggak, maksimalnya 12 bulan, bukan 24 bulan seperti kalau untuk yang iurannya. Jadi dihitungnya 12 dikalikan 5% dikali jumlah biaya pelayanan yang dibayarkan oleh BPJS ke rumah sakitnya. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau misalkan di bawah 4 bulan berarti Pak ya, itu skema tadi ya? Iya. Skema yang 5% tadi ya, 5% dikali apa tadi? Iya, berarti nanti 5% dikali 4 bulan saja sesuai dengan jumlah bulan menunggaknya. Oke, itu biaya dendanya ya. Iya, dan denda dikenakan sesuai dengan peraturan presiden yang terbaru nomor 59 tahun 2024 ini. Denda hanya dikenakan 1 kali pelayanan saja. Jadi kalau misalkan lebih dari itu enggak mungkin ya, enggak. Iya. Oke, meskipun umumnya dirujuk gitu enggak dikenakan denda. Enggak ada biaya tambahan lagi lah ya. Iya, selama menempati hak kelas tidak ada tambahan biaya lagi. Oke, Nah, untuk apa tadi tunggakan ini Pak ya, untuk di Madiun Raya, kembali ke Pak Isnar ya. Di Madiun Raya sendiri ada data enggak sih berapa sih peserta yang menunggak sampai Mei atau mungkin April kemarin? Monggo. Peserta yang menunggak di Madiun ya. Jadi di wilayah kerja kami ini Madiun Raya lah. Madiun Raya, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawit, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Itu peserta menunggaknya itu ada 139.921 jiwa. Dengan jumlah tunggakannya itu 115 miliar 847 juta 481.271 rupiah. Banyak juga. Ini data sampai dengan akhir April, Mas. Per April sampai berarti dengan 30 April. Tunggakannya. Itu jumlah total yang menunggak ya. Nah, untuk yang peserta yang sudah mengikuti rehab mungkin berapa? Kalau peserta yang sudah ikut rehab di Madiun Raya ini sampai dengan 30 April juga, karena datanya kan bulan Mei masih berjalan, itu sudah tembus di 7.246 jiwa yang sudah ikut rehab sampai dengan saat ini. Jadi cukup ini ya, cukup untuk
peserta yang ikut rehab ini masih cukup rendah ya. Mungkin kendalanya selama program rehab ini, kendalanya ada di mana, Pak? Kalau misalkan sebenarnya kendalanya tidak ada, Mas David. Jadi kendalanya itu kan tadi sudah kami sampaikan di awal, persyaratannya kan hanya ringan sebetulnya ya. Terus peserta itu mendaftar yang program rehab itu bisa mendaftar melalui mobil JKN. Di situ ada menu rehab dan juga bisa menghubungi call center di 165. 165. Ya. Pandawa itu kah? Bukan, beda. Pandawa. Tadi call center. Oh, call center Ya. ya. Oke. Jadi bisa langsung ke situ lah ya kalau misalkan peserta ingin melunasi tunggakan ataupun ada keluhan, bisa lewat di call center 165 tadi ya. Oke. Nah, untuk pembayaran tunggakan bertahap tadi, Pak ya, untuk program rehab ini berlaku untuk satu keluarga kah atau masing-masing individu gitu? Untuk rehab ini berlaku untuk satu keluarga. Satu keluarga ya berarti ya. Oke, untuk berlaku satu keluarga. Berarti pembayaran tunggakan nggak hanya satu ya? Iya. Cuman jadi tidak bisa dibayarkan parsial. Misalkan di situ ada kepala keluarga, istri dan anak, tunggakannya dihitung selama masih dalam satu kakak. Hitungannya adalah satu kakak tersebut harus melunasi tunggakannya dan baru bisa ikut rehab. Kalau misalkan salah satu, misalkan yang sakit kepala keluarga atau istrinya atau salah satu anaknya 3, kalau salah satu sakit, yang direhab salah satu itu tidak bisa. Nggak bisa. Jadi harus semua ya. Semuanya. Oke. Dan ini nggak harus nggak langsung di ini ya, sekali lagi pendengar, ini nggak diminta langsung bayar lunas, enggak, bisa diangsur dan periode cicilannya bisa bisa disesuaikan sesuai kemampuan daripada peserta sendiri. Nah, untuk pembayaran tunggakan bertahap ini berlaku status kepesertaan langsung aktif tadi ya. Ini kan langsung aktif, nggak perlu ada masa tunggu sama kayak ketika kita pindah itu, Pak ya. Begini Mas David, untuk program rehab ini status kepesertaan ini nanti bisa aktif ketika status cicilannya atau tunggakannya sudah lunas plus tagihan bulan berjalan. Jadi tidak, misalkan dia ikut rehab, ikut skema cicilan yang 6 kali cicilan. Iya, 6 kali cicilan. Setiap bulan dia 6 kali cicilan, tiap bulan dia membayar. Ketika di skema pertama apakah langsung lunas? Enggak, dia membayar pertama kali enggak. Ditunggu sampai 6 kali pembayaran plus cicilan di bulan berjalan ini sampai bulan berapa nanti. Ketika status kepesertaannya sudah dinyatakan lunas, statusnya akan otomatis menjadi aktif. Jadi gak ada masa tunggu, Pak ya? Ketika masa tunggu ketika lunas tidak ada. Tidak ada ya. Tapi ketika pembayaran belum lunas, statusnya masih nonaktif. Masih nonaktif ya. Jadi dipastikan dulu lunas, jadi baru bisa aktif. Kalau misalkan belum lunas, harus dilunasin terlebih dulu, baru bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Oke. Jadi kalau misalkan ini, Pak, dalam misalkan kita ambil 12 bulan nih. Nah, pada 5 bulan kita terjadi kondisi kegawat daruratan misalnya. Ada yang sakit, ada yang ini. Kan itu kan posisi belum aktif. Nah, kalau misalkan mau menggunakan layanan BPJS itu seperti apa? Mungkin dari Pak Agus dulu atau langsung Pak Agus? Baik. Jadi kalau memang ada kondisi seperti itu, di mobil JKN itu kan ada menu untuk rehab itu menu pelunasan. Oh ya. Jadi ada opsi memang fleksibilitas, misalkan ketika ada yang urgent dan segera memanfaatkan itu dengan memilih menu pelunasan, itu bisa diklik di aplikasi mobil JKN itu, tapi dengan syarat kalau menu pelunasan otomatis harus ditutup semua. Jadi skemanya tidak misalkan yang seharusnya itu skemanya dijalankan 6 bulan, ketika dia jalan 2 bulan ternyata ada yang urgent butuh pelayanan kesehatan, itu bisa langsung memilih klik menu pelunasan dan dia dibayarkan lebih awal. Ketika dibayarkan lebih awal, total tunggakannya berapa plus tagihan bulan berjalan, itu nanti langsung aktif dan bisa mengakses layanan kesehatan di FKTP maupun di FKTM. Oke. Jadi nggak harus menunggu periode sampai selesai pembayaran gitu. Jadi peserta diberikan kesempatan untuk bisa memilih menu pelunasan. Jadi misalkan ada yang urgent, dia ternyata terlalu lama cicilannya, ada yang butuh pelayanan kesehatan, dia bisa langsung melunasi, tapi dengan syarat dia harus dilunasi. Harus dilunasi dulu baru aktif. Baru aktif ya. Nah, nanti kalau misalkan pelunasan tadi, Pak, kan sudah dikatakan udah dibayar lunas untuk mengakses kegawat darurat tadi ya. Nah, itu untuk nanti di proses praktiknya di lapangan itu kayak gimana sih, Pak Agus? Maksudnya kita harus menunjukkan data apa atau apa gitu?
ketika akses pelayanan ya Mas, di rumah sakit nanti kita ada petugas yang akan membantu. Namanya petugas PIPP rumah sakit. Nah, itu PIPP. pemberian informasi penanganan pengaduan di rumah sakit. Nanti silakan menuju ke ruangannya, nanti akan dibantu oleh petugasnya rumah sakit seperti itu. Jadi ini ya. Jadi ada petugas dari BPJS berarti ya, bukan dari rumah sakit Dari ya? rumah sakit. Oh, itu dari rumah Iya, sakit. Oke. iya, nanti dari rumah sakit yang akan berkoordinasi dengan kami untuk bagaimana kelanjutan terkait penjaminan tersebut, karena sebelumnya menunggak terus sudah melakukan rehab dan melakukan pelunasan, itu kita bantu untuk biar tidak wirawiri, istilahnya seperti itu. Oh iya. Jadi biar satu pintu lah ya, katakan Iya. biar lebih mudah ya. Nah, apa namanya, selama ini tadi yang dibayarkan ada denda nggak sih Pak? Atau misalkan apa namanya, tadi emang udah disinggung, cuman kalau misalkan ini kan menunggak ya posisi ya, posisi menunggak, kalau misalkan di swasta kan ada denda atau apa gitu, ada bunga nggak sih mungkin? Ya, yang sering ditanyakan masyarakat kayak gitu juga. Baik, jadi di program rehab ini, karena kita kan program sosial ya, jaminan sosial, jadi kita tidak mengenakan bunga atau denda. Denda itu tadi disampaikan oleh Pak Agus, itu baru bisa muncul ketika peserta yang misalkan ini dalam konteks rehab, dia setelah rehab lunas, dalam jangka 45 hari sejak pelunasan itu, yang bersangkutan atau salah satu anggota keluarganya sakit dan harus mengakses layanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau di rumah sakit, itu otomatis akan muncul denda. Dendanya sesuai dengan Perpres yang peraturan presiden yang baru nomor 59 tahun 2024 kan, besarannya 5% dikalikan maksimal jumlah menunggaknya adalah 12 dikalikan jumlah diagnosa. Jadi biaya awalnya itu berapa, nanti ketemu nominal rupiah berapa. Itu yang harus dibayarkan di luar dari tunggakannya. Oh, di luar dari tunggakan itu tadi ya. Tapi kalau pesertanya tidak mengakses layanan kesehatan selama 45 hari sejak pelunasan rehab, otomatis ketika dia hanya berawat jalan saja di rumah sakit atau mengakses FKTP, itu tidak akan muncul denda. Oke. Jadi apa namanya, itu tadi ya udah sesuai ininya ya. Apa namanya, ada hitung-hitungannya, kalau misalkan enggak apa namanya melebihi apa namanya tadi rawat inap ya, itu nggak ada denda ya. Oke. Denda hanya rawat inap saja. Hanya rawat inap tingkat lanjutan. Kalau rawat inapnya misalnya di puskesmas itu tidak akan ada mekanisme denda. Oke. Jadi kalau misalkan perawatan lanjutan ya. Ya. Oke. Dan maksimal 45 hari sejak pelunasan. Kalau di luar itu ternyata lebih dari 45 hari baru mengakses rawat inap, otomatis tidak ada denda. Tidak ada sama sekali ya. Oke. Di dalam rentang waktu sampai dengan 45 hari sejak pelunasan. Oke. Nah, apa namanya, ini tadi kan untuk apa namanya manfaat ya, manfaatnya udah banyak ya. Selain manfaat tadi, unggulan program ini apa sih? Program rehab ini manfaat paling bisa dirasakan secara langsung sih untuk masyarakat itu apa aja manfaatnya? Jadi kalau manfaatnya ini otomatis memberikan fleksibilitas kepada peserta yang memiliki tunggakan, khususnya segmen peserta BPPU atau mandiri, untuk bisa melunasi tunggakannya melalui mekanisme mencicil atau pembayaran secara bertahap. Otomatis kan ketika pembayarannya itu sudah lunas, status kepesertaannya aktif. Ketika status kepesertaannya aktif, otomatis peserta yang bersangkutan bisa mengakses layanan kesehatan seperti biasa. Nanti ke depan juga kami berharap setelah lunas, peserta lebih tertib lagi, lebih rutin lagi dalam membayar iuran. Jangan sampai ada tunggakan lagi pasca pelunasan itu. Otomatis kan kalau sudah tunggakan yang jumlahnya besar itu lunas, tinggal dia melanjutkan secara tunggakan secara rutin per bulannya, itu jumlahnya tidak terlalu besar dan peserta bisa memilih sebetulnya kan sesuai dengan kemampuannya. Dia mampunya di kelas 1, di kelas 2 maupun di kelas 3. Oke. Nah, kalau misalkan tadi belum ini ada yang kalau misalkan ini Pak, selama ini tadi 12 bulan ya, di bulan ke-6 kita mengalami keterlambatan lagi. Itu mekanisme sebenarnya hitung-hitungannya atau ada denda lagi kah atau gimana kah? Kalau denda lagi nggak ada. Nggak ada ya. Jadi. Ya, kalau misalkan di bulan ke-6 macet lagi ya. Macet lagi ya. Dia otomatis tergantung yang peserta yang bersangkutan ngambil skemanya itu berapa bulan. Misalkan dia ambil 12, ternyata di bulan ke-6
dia macet ya otomatis tetap diakumulasikan tunggakannya. Tetap diakumulasi ya. Diakumulasikan di pembayaran di bulan berikutnya. Oke. Nah, bedanya program keringanan pembayaran tunggakan ini, Pak, relaksasi di tahun 2020 dengan program rehab ini apa bedanya? Jadi bedanya ini kalau relaksasi kan hadir di awal pandemi, di 2020 sampai 2021. Jadi bedanya yang mencolok itu hanya kalau dulu direlaksasi karena memang awal-awal Covid, awal-awal pandemi Covid itu banyak yang terdampak. Jadi yang berbeda dengan program rehab ini ketika program relaksasi itu status kepesertaan peserta langsung aktif meskipun peserta belum melunasi. Jadi misalkan dia relaksasi ambil cicilan 6 kali. Dia di bulan pertama dia sudah membayar cicilan di bulan pertama, statusnya langsung aktif. Iya, langsung aktif. Bedanya dengan program rehab ini tidak langsung aktif. Program rehab ini baru bisa aktif ketika pelunasan sesuai dengan skemanya. Ketika dia ambil maksimal 12 bulan ya 12 kali cicilan itu lunas plus tagihan bulan berjalan sudah dilunasi semua sesuai dengan jumlah tagihan atau jumlah tunggakan baru bisa aktif. Itu perbedaannya, Mas. Perbedaannya itu dengan ya. relaksasi. Oke, itu tadi sebagian perbincangan kita ya pendengar. Jangan lupa bisa berpartisipasi di 0811 3669907 dan juga peserta juga bisa telepon di 0351 459 198 atau juga bisa langsung bergabung di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Kita jeda dulu mungkin Mas Rudi ya. Oke. Kita dengarkan satu buah lagu dulu sebelum habis itu kita balik lagi pembahasan lebih lanjut terkait rehab. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi,
serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan Madiun. Tadi itu sudah bahas-bahas terkait masalah rehab. Rudi mau nanya Pak, itu biasanya tuh apa ya, orang itu kan nggak sadar nih bahwa dia nunggak. Karena mungkin udah keasikan dengan hidupnya, akhirnya lupa bayar bulanan, terus begitu sakit, begitu ke rumah sakit pakai BPJS, lah ternyata nunggak. Nah pada saat itu langsung ngurus rehab, itu langsung bisa digunakan atau ada jeda berapa hari dulu baru bisa digunakan Pak? Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan di awal ya Pak Rudi. Iya. Jadi rehab itu dia tidak langsung aktif. Ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan, dia daftar rehab. Itu yang perlu kami sampaikan ke pendengar atau pemirsa. Memang dia baru bisa aktif dan bisa digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan itu ketika sudah dilunasi. Oh, jadi tetap walaupun Ya. urgent kayak gitu harus dilunasin dulu Pak? Iya, dilunasi dulu. Misalkan dia kalau bisa ambil skemanya kan paling sedikit 2 bulan. Iya. 2 kali cicilan sampai dengan maksimal 12 kali. Ketika 2 kali katakanlah diambil yang paling pendek 2 kali. Ketika 2 kali itu dia sudah 2 kali pembayaran dia sudah lunas plus tagihan bulan berjalannya berapa dihitungnya. Kita kan tambah 2 bulan atau 3 bulan. Itu otomatis langsung bisa digunakan. Nah itu tuh buat pendengar tuh. Jadi harus dilunasin dulu ya. Dilunasi dulu. Jangan begitu urgent langsung buru-buru ke rumah sakit lah. Ternyata nunggak. Nah, iya kan. Kebanyakan kan orang kan nggak sadar tuh bahwa Iya. dia itu nunggak. Kebanyakan tuh kayak gitu. Ya kita langsung ke YouTube mungkin Mas Langsung ya. ke YouTube ya. Ha-ha. Udah banyak banget nih. Dan juga terima kasih yang udah monitor dari awal sampai dengan sekarang. Ada dari Valadova katanya ingin bertanya, orang tua saya memiliki tunggakan BPJS. Namun saya ingin mendaftarkan diri saya untuk BPJS. Apakah nanti saya harus membayar tunggakan orang tua saya agar bisa terdaftar BPJS? Dan saya saat ini masih satu kakak dengan orang tua saya. Iya. Monggo Pak Agus. Kayaknya tadi udah dijelasin Pak ya. Mungkin bisa diulang lagi Oh Pak. iya. Aha. Jadi dengan Mas Valadova ya. Iya. Jadi kalau seperti kami sampaikan tadi kan untuk program rehab ini berlaku untuk satu keluarga. Jadi kalau di satu kakak, satu kartu keluarga tersebut masih ada lengkap kepala keluarga dan juga anggota keluarga yang lain, anak dan istri itu masing-masing memiliki tunggakan yang berbeda umur tunggakannya. Iya. Itu harus dilunasi semuanya, tidak bisa dilunasi hanya parsial. Misalnya sakit yang membutuhkan pelayanan hanya si kepala keluarga atau ayahnya tadi ya. Otomatis tidak bisa karena program melihat satu keluarga, otomatis satu keluarga memiliki cicilan berapa itu harus dilunasi semua. Jadi kalaupun dia membuka baru harus keluar dari kakak dulu gitu Pak ya? Kakak Kalau baru. membuka baru itu sebenarnya ini saya banyak yang harus kami konfirmasi lagi, apakah dia keluar itu karena dia diterima kerja di tempat lain atau kalau diterima kerja otomatis kan pembayaran iurannya itu sudah tidak ditanggung secara mandiri, sudah ditanggung oleh perusahaan tempat dia bekerja itu 4% dan dia wajib dipotong dari upah atau gajinya itu per bulannya itu 1%, jadi totalnya 5%. Nanti tinggal kalau dia masih memiliki riwayat tunggakan sebelum dialihkan menjadi peserta segmen badan usaha otomatis harus dilunasi dulu. Ketrek tuh Pak ya? Ya, dari kita nanti dari aplikasi kita bisa melihat riwayat status kepesertaannya dia sebelumnya dari segmen apa pindah kemana itu bisa terlihat. Ya, izin menambahkan Pak. Karena satu peserta dikunci lewat NIK. Karena sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi seperti itu Pak. Walaupun ganti kakak, NIK-nya tetap ketrek gitu ya? Iya, tetap. Jadi riwayat perubahan data itu semua terrecord ya. Oke. Terus ada dari Chris Stefanus katanya, apa yang terjadi jika peserta gagal membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam program perencanaan pembayaran bertahap? Kalau membayar cicilannya gagal tadi kan sempat ditanyakan sama Mas David juga ya. Otomatis ya tetap nonaktif. Tetap nonaktif. Harus Ya. lunasin dulu baru tetap bisa dilunasi digunakan dulu. lagi. Ya, jadi misalkan di bulan cicilan keberapa, di bulan apa dia ternyata tidak bisa membayar sama sekali. Nanti
itu akan diakumulasikan di bulan berikutnya. Otomatis di tagihan di bulan berikutnya itu akan terakumulasi dari tagihan yang kemarin belum sempat terbayarkan. Nah itu tetap harus dilunasin dulu, baru bisa digunakan. Berikutnya ada dari Anissa Azara, katanya ingin bertanya bagaimana cara ikut program rehab BPJS melalui aplikasi mobile JKN. Udah bisa langsung melalui aplikasi Pak ya? Bisa. Nggak harus datang ke kantor BPJS? Sudah bisa. Jadi kalau syaratnya peserta itu dia sudah memiliki akun mobil JKN. Kan bisa diakses melalui HP masing-masing dari peserta. Kalau pendaftarannya itu di mobil JKN itu sudah ada menu namanya rencana pembayaran bertahap. Nanti akan ada panduan di mobil JKN itu ketika sudah mengklik rehab, itu tata cara pendaftarannya seperti apa itu nanti ada beberapa step yang bisa diikuti peserta. Nanti bisa dibaca, kalau nggak salah itu ada 12 tahapan untuk pendaftaran rehab sampai dengan setuju. Nanti baru pesertanya bisa memulai untuk mengikuti program rehab. Mudah lah pokoknya Pak ya, nggak harus datang ke kantor Pak ya. Iya. Ada dari Ros juga, katanya apakah kita bisa ngecek tagihan kita melalui online, tetapi kartu BPJS-nya itu nggak ada, hilang mungkin. Kartu BPJS itu sebetulnya tidak harus ada. Maksudnya kalau peserta ada sudah daftar online, itu sudah ada Pak ya? Basisnya sekarang melalui NIK ya Mas Agus ya? Iya. NIK. Jadi dicek melalui NIK itu kalau peserta sudah download mobil JKN langsung muncul itu di nanti aplikasi, profil iurannya akan muncul dari peserta itu. Apakah dia aktif atau nonaktif, karena misalkan dia nonaktif karena tunggaan. Nanti akan statusnya akan di mobil JKN itu akan ada informasi yang bersangkutan dan anggota keluarga yang lain itu status nonaktif karena memiliki tunggaan, dan ada jumlah nominal yang harus dilunasi oleh peserta yang bersangkutan. Itu di semuanya dalam satu genggaman itu banyak informasi yang bisa didapatkan dari peserta. Jadi udah lengkap lah ya Pak ya, di sudah lengkap aplikasi itu. Di aplikasi mobil JKN itu. Oke. Terus dari Muginaldi, katanya ini kayaknya mau ikut nih. Ada tips atau saran nggak bagi peserta yang ingin mengikuti program rehab? Ada tipsnya nggak Pak? Atau tinggal langsung melalui aplikasi aja atau gimana? Kalau tipsnya nggak ada. Jadi tipsnya itu syaratnya tadi sudah kami sampaikan ya. Kalau syaratnya itu minimal tunggaannya dalam 4 bulan sampai maksimal 24 bulan. Jadi skema cicilannya peserta bisa memilih 2 kali cicilan sampai dengan 12 kali cicilan. 12 bulan. Itu bisa memilih sendiri. Kalau tipsnya sebenarnya nggak ada, peserta tinggal mempertimbangkan skema cicilannya itu dia sesuai dengan kemampuan, ability to pay-nya ya istilahnya ya. Jadi kemampuan bayarnya itu dia kuatnya baru 12 kali baru lunas, atau memang cukup 2 kali atau 4 kali. Itu yang bisa mengukur dari peserta yang bersangkutan. Jadi nggak BPJS yang menentukan, tapi Ya, peserta sendiri fleksibel. ya. Jadi kita memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk bisa melunasi tunggaan itu secara bertahap. Peserta sendiri yang mengatur skemanya. Oke. Dari Valadova katanya dia ingin bertanya, apakah kita akan terdaftar BPJS bila tunggakan belum selesai walaupun tidak mendapatkan manfaatnya? Tidak. Dibukukan ya Mas ya. Walaupun kita ini daftar BPJS, kita nunggak, apakah kita masih terdaftar sebagai anggota BPJS? Ketika nunggak masih terdaftar, tapi status kepesertaannya nonaktif karena tunggaan. Dibekukan gitu ya. Ya. Kalau nonaktif karena tunggaan itu ada 2 solusi. Yang pertama adalah pelunasan tunggaan secara langsung. Tunggaannya secara nominal yang muncul di misalkan peserta yang bersangkutan milik mobil JKN itu dijelaskan informasi jumlah tunggal yang harus dilunasi itu berapa, katakanlah 5 juta. Ketika 5 juta dia memiliki dana sekitar 5 juta, dia bisa langsung memilihkan opsi langsung dilunasi. Ketika suatu kondisi dia ternyata tidak memiliki nominal sebesar jumlah tunggaan, dia memilihnya katanya hanya 50%-nya, hanya 2,5%, dia bisa mengikuti program rehab. Nah itu. Terus dari Caca katanya kelas katanya akan dihapus. Bagaimana nanti teknis pelaksanaan layanannya? Ini kayaknya yang lagi viral nih Pak. Baru-baru ini lagi viral nih. Soalnya terkait Presiden kelas udah menyatakan akan dihapus Indonesia. Gimana tuh Pak? Izin membantu menjawab, kalau untuk terkait saat ini masih sama ya Pak. Iuran juga masih sama. Jadi belum ada perubahan.
Itu masih wacana atau memang akan diterapkan dalam waktu dekat atau gimana? Nanti kedepannya Kedepannya. ya sesuai dengan Perpres yang terbaru itu nanti maksimal di Juni 2025. Namun untuk sementara tidak usah bingung, masih sama untuk pelayanannya, tidak ada pengurangan benefit atau manfaat layanan, tapi masih sama. Untuk saat ini masih sama dengan kelas-kelas itu yang Pak, sudah ya? berjalan. Oke. Lagi dari ini apa namanya? Dari Anissa Anissa Azhara. balik lagi katanya dengan adanya program rehab ini, apakah banyak masyarakat yang sudah membayar tunggakan atau masih banyak juga dari masyarakat yang belum bayar atau bahkan belum mengetahui adanya program rehab ini. Nah, justru dengan dialog ini kita memberikan kepada masyarakat nih Iya, info bahwa sosialisasi. ada program rehab dari BPJS buat yang nunggak kayak gitu. Nah, ini ada apa namanya? Dari Anissa Azhara lagi ya. Apa tujuan utama dari adanya program rehab ini? Dan sudah sebaik apa program ini dilakukan? Monggo. Baik, jadi program rehab itu tadi kan seperti yang kami jelaskan, itu kan program yang memberikan fleksibilitas atau kemudahan peserta segmen. Jadi ini hanya khusus peserta segmen PBPU atau peserta mandiri yang memiliki tunggakan. Tetapi dengan suatu kondisi peserta tersebut tidak dapat langsung melunasi tunggakannya. Itu makanya kita berikan kelonggaran atau fleksibilitas melalui skema secara pembayaran secara bertahap. Dengan skema itu tadi minimal 2 sampai dengan 12 kali. 12 kali pembayaran maksimal itu. Cuman peserta bisa mengukur sendiri apakah langsung melunasi atau bisa memilih sendiri melunasi atau mengikuti program rehab ini. Kalau program rehab ini otomatis status peserta tidak akan aktif. Harus lunas dulu ya, sebelum lunas. Kalau peserta misalkan membutuhkan pinginnya cepat langsung bisa digunakan aktif, itu bisa memilih opsi langsung pelunasan sesuai dengan jumlah tunggakan yang tertera di channel pembayaran maupun yang ada di mobil JKN ketika peserta tersebut sudah memiliki akun mobil JKN masing-masing. Untuk ini Pak ya, kembali ke mungkin menyinggung awal tadi ya. Untuk data yang ikut rehab itu kan per April 7.246 ya. Dari yang nunggak itu 139.321 jiwa. Nah, mungkin kendalanya dari BPJS sendiri ini kan bisa dikatakan mungkin rendah ya untuk pesertanya. Kendalanya dari BPJS sendiri apa sih masih rendah yang ikut rehab ini. Padahal program ini kalau dari dialog kita kan manfaatnya banyak sekali. Jadi program rehab ini sudah berjalan mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang ya. Jadi sosialisasi kita sudah pernah sampaikan mulai awal launching program ini di tahun 2020 sampai dengan program sekarang itu sampai dengan saat ini tuh kita sudah masif sekali menyampaikan adanya program rehab ini. Cuman di sini sebetulnya ya kalau total peserta rehab ini maksudnya nggak sedikit banget ya di Madiun ini totalnya juga 7,2 ribu ya, 7.246 jiwa tepatnya. Ini memang ya dari peserta sendiri yang memang kita sampaikan, peserta sendiri yang memilih opsi rehab ini karena memang sesuai dengan kemampuan Peserta pembayarnya atau ability to pay-nya. Jadi kan peserta menunggak itu ada dua alasan secara garis besar bagi dua, karena ability to pay atau willingness to pay. Jadi istilahnya kalau ability to pay itu memang keadaan secara ekonomi memang benar-benar tidak mampu melunasi secara langsung. Nah, mekanismenya bisa kita melalui program rehab. Kalau willingness to pay itu memang sebetulnya bisa, tapi ada keengganan dari peserta itu untuk rutin bayar iuran sehingga tunggaknya akhirnya terakumulasi. Ketika tunggaknya sudah menggulung besar, salah satu anggota keluarganya sakit, baru dilunasi. Kadang langsung dilunasi karena memang kondisinya urgent dan membutuhkan pelayanan segera, sehingga langsung dilunasi. Memang ya ada dua kategori itu. Jadi alasan orang menunggak itu karena alasan ekonomi, karena yang kedua memang alasan karena tidak rutin. Sebelumnya ada kemampuan secara finansial atau secara ekonomi itu ada, cuman karena enggan masih ada persepsi kalau nggak sakit nggak usah bayar. Nah, itu yang salah. Jadi kesadaran diri dari peserta ya juga diharapkan. Dari peserta diharapkan untuk tetap rutin. Kondisi saat ini sakit, kondisi tidak sakit, karena sakit itu tidak bisa kita prediksi. Makanya tetap rutin setiap bulannya maksimal tanggal 10 tetap harus rutin bayar iuran. Iya. Sakit itu mahal, lebih mahal lagi kalau
sehat itu mahal. Iya. Kalau sakit itu lebih mahal lagi. lagi. Kan kayak gitu Pak ya. Oke. Nah, apa namanya, kalau itu tadi kan berarti terkait kesadaran Pak ya. Kesadaran daripada peserta. Nah, untuk yang di Madiun Raya ini mungkin sebarannya yang paling banyak tunggakan di mana Pak, di kabupaten mana? Kalau di Kabupaten Madiun ini jumlah tunggakan yang terbesarnya ya, jumlah tunggakan yang terbesarnya itu ada di ini apa, hampir sama semua di Kabupaten Ngawi ini Di katanya. Kabupaten Ngawi ya. Ya, nomor 2-nya Kabupaten Ponorogo, nomor 3-nya Kabupaten Magetan. Terus nomor 4-nya ini Kabupaten Madiun. Kabupaten Dan Madiun. kota karena jumlahnya penduduknya besar Lebih kecil, ini lebih kecil. Oke, berarti ini ya dari Ponorogo ya. Ngawi. Yang paling besar Ngawi. Ngawi. Oh ya, Iya. itu yang tunggakan paling besar ya. Ya, dari sisi jumlah tunggakannya paling besar dan jumlah peserta menunggaknya juga paling besar ada di Kabupaten Ngawi. Jadi dari tunggakan dan juga untuk pesertanya paling banyak dari daerah mana mungkin? Kabupaten Ngawi. Oh, Kabupaten Ngawi Ya, juga. Kabupaten Ngawi juga. Nomor 2 juga di Kabupaten Ponorogo. Oke. Apa namanya? Nah, kalau peserta melakukan pengecekan informasi tahapan pembayaran tunggakan, itu kita bisa melalui mobile JKN nggak sih Pak? Atau harus datang ke kantor? Untuk mengetahui cicilannya sampai seberapa, Iya. terus berapa kali bayar itu cukup mengakses melalui mobil JKN. Jadi di menu rehab itu cukup informatif sebenarnya, Mas. Jadi informasi dan pelunasan program rehab itu bisa dilacak. Dia sudah membayar berapa kali, kurang tunggakannya berapa kali, itu cukup diakses melalui aplikasi mobil JKN. Cukup di satu genggaman. Cukup. Jadi cukup lewat HP semua fasilitas BPJS Kesehatan sudah bisa diakses semua lah Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan bayar tunggakan tadi Pak, mengangsur tadi itu bisa lewat auto debit atau ada cara lain mungkin? Pembayarannya sampai dengan saat ini bisa auto debit. Cuman ada beberapa bank yang Sudah kerjasama. sudah ada yang belum terintegrasi sistemnya. Jadi pembayarannya sudah bisa terkoneksi dengan auto debit, kecuali memang pada beberapa bank itu sistemnya masih terpisah. Masih terus. Ya, masih terpisah. Cuman Jadi- kalau misalnya masalah pembayaran mungkin ini Pak ya, di Indomaret di ini udah bisa. bisa. Pak. Jadi pembayarannya itu bisa melalui channel perbankan, channel gerai-gerai belanja seperti Indomaret, Alfamart, kantor pos pun bisa, atau di layanan marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak itu GoPay, Gojek itu juga bisa memberikan pembayaran iuran. Kalau program rehabnya tetap pendaftarannya melalui mobil JKN ataupun melalui call center di 165. Cuman kalau misalkan untuk pembayaran bebas ya dari peserta, Ya, bisa pembayarannya lebih fleksibel. lewat beberapa channel tadi Ya. ya. Nah, untuk peserta yang tambah peserta ketika peserta mengalami kegagalan tadi Pak ya. Itu kan tadi kan harus harus dilunasi dulu. Kalau misalkan waktu itu dikasih maksimal nggak? Kan tadi kan ketika urgent kan bisa dilunasin. Nah, itu harus di dalam 3 hari atau dalam berapa hari gitu nggak? Atau langsung? Begini, mungkin maksudnya yang Mas David itu ketika dia memilih pelunasan, itu langsung aktif enggak? Jadi ketika memilih pelunasan itu maksimal bisa dibayarkan 1 kali 24 jam. Misalkan hari ini dia cicilan masih berjalan, masih kurang 3 kali tahapan. Ternyata peserta yang bersangkutan ini memilih menu untuk langsung dilunasi. Karena ada yang urgent dan membutuhkan akses pelayanan kesehatan, mereka memiliki pelunasan, otomatis bisa langsung aktif. Cuman tagihannya baru bisa dibayarkan keesokan harinya, 1 kali 24 jam dari ketika peserta tersebut memilih menu pelunasan. Gitu ya. Nah, itu nanti peserta nggak perlu melakukan aktivasi segala macam Pak ya? Secara otomatis akan aktif. Jadi ada beberapa kasus yang memang ketika dibayarkan itu statusnya masih nonaktif, dan biasanya kan pelayanan di rumah sakit membutuhkan status kepesertaan yang aktif, baru bisa mendapatkan hak rawat jalan maupun rawat inap di Vaskes. Otomatis nanti ketika peserta mengalami kendala seperti itu bisa langsung diinformasikan ke kami. Nanti status kepesertaan dengan
dengan berbasis bukti bayar tadi atau bukti pelunasan tadi bisa kita lakukan aktivasi. Gitu ya. Berarti bisa lewat ini ya, petugas dari Petugas, PP. ya, PIPP di rumah sakit tadi Pak. Oh, Jadi ya. tidak perlu ke kantor BPJS Mas David seperti itu. Jadi nggak perlu riwa-riwi lagi lah ya. Iya. Soalnya kan kalau misalkan kita sakit emang riwa-riwinya itu kadang yang apa namanya yang bikin pusing, bikin Dan ada waktu 3 kali 24 jam atau sebelum pasien atau peserta tersebut pulang dari perawatan rawat inap di rumah sakit. Jadi ada jeda waktu untuk mengurusnya itu Oh, tadi. jadi untuk mengurus administrasinya nggak harus waktu itu aja, Enggak. tapi bisa 3 hari berarti ya? Kalau untuk rawat inap 3 kali 24 jam. Hari libur kita tidak hitung. Jadi hitungannya hari kerja. Oh, hari atau sebelum pasien tersebut pulang. Jadi pas pasien tersebut atau peserta tersebut sudah pulang, itu harus sudah selesai untuk administrasinya. Oke. Nah ini Pak, kalau misalkan ini tadi yang rame, mungkin di luar konteks ini ya, di luar konteks ini, mungkin perlu pendengar mungkin butuh pencerahan nih dari Pak Agus ya, utamanya selaku PP staf rumah sakit ya, yang sempat viral kemarin Ikang Fauzi ini. Nah itu seperti apa sih Pak sebenarnya, kendalanya seperti apa kok sampai kayak gitu, sampai bisa lebih dari 3 jam? Monggo Pak Agus mungkin. Nggih. Jadi karena di kami sudah ada kanal ya Mas, baik itu online maupun offline. Jadi daripada offline kita ada online, yaitu melalui WA Pandawa di 0811 8165 165. Jadi untuk pelayanan administrasi bisa diakses melalui nomor WA tersebut. Jadi tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan lagi. Nanti di situ ada menu, silakan pilih menu administrasi, keperluannya apa, mau perubahan segmen, mau update nama atau perubahan data, nomor HP, itu semua ada di WA tersebut. Oke. Dan untuk pelayanannya di jam kerja, jam 8 sampai jam 15 di hari Senin sampai Jumat. Oke, jadi selain ini ya pendengar ya, selain ada aplikasi mobile JKN, BPJS juga ada apa namanya pelayanan lewat WA yang bisa diakses di tadi ya nomor Pandawa. Jadi ada tulisannya Pandawa. Ya, pelayanan administrasi melalui WA. Nah, itu bisa diakses di situ, bisa seperti dijelaskan Pak Agus, bisa perubahan administrasi, bisa nambah peserta, bisa akses layanan kesehatan dan lain-lain. Jadi ada 2 kanal yang mungkin pendengar bisa bisa manfaatkan untuk akses layanan BPJS Kesehatan. Oke, waktu kita tidak terasa kurang dari 10 menit udah udah di ujung akhir acara. Mungkin penutup mungkin dari Pak Agus dan juga Pak Isnar ya. Baik, terima kasih Mas David. Untuk pendengar RRI Pro 1 Madiun ya. Madiun Raya. Dan khususnya peserta yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN, kami ingatkan untuk tetap rutin bayar iuran. Jadi jangan tunggu sakit, peserta rutin bayar iuran maksimal setiap bulan tanggal 10 untuk menghindari status peserta nonaktif, dan ketika peserta urgent harus mengakses pelayanan kesehatan, peserta tidak mengalami kesulitan mengakses karena status kepesertanya aktif. Karena tunggaan ini otomatis menjadikan status kepesertaan nonaktif, dan jika tunggaannya terakumulasi menjadi besar akan menyulitkan peserta sendiri dalam hal melunasi. Cuman di sini kami sampaikan ada program rehab, ketika ada kondisi seperti ini peserta bisa memilih opsi untuk melunasi tunggaan melalui cicilan atau pembayaran secara bertahap. Terima kasih Mas David. Oke, dari Pak Agus mungkin terkait pelayanan segala macam apa yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 Madiun? Ya, mungkin bila mengalami kendala pelayanan di FKRTL atau rumah sakit ataupun klinik bisa menghubungi petugas yang ada di rumah sakit tersebut. Kita sudah pasang poster-posternya di rumah sakit tersebut, bisa dihubungi apabila ada kendala pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional ini Mas David. Mungkin itu saja pesan dari kami, tetap jaga kesehatan dan gotong royong, ini program dari BPJS Kesehatan. Oke, jadi BPJS Kesehatan kita ketika menerima iuran itu bukan hanya Anda yang diminta bayar iuran, tapi semua, dan konsepnya itu
saling membantu Pak ya, gotong royong. Jadi yang sehat menolong yang sakit, begitupun sebaliknya ketika yang sehat menjadi sakit bisa tercover atau bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Kira-kira seperti itu. Rudi mau ada tambahan gimana? Kayaknya sudah cukup jelas terkait rehab. Mungkin buat pendengar yang kurang jelas atau gimana tadi bisa langsung ke ini ya, ke call centernya, Call center, Pendawa, atau bisa langsung ke BPJS, stafnya ramah-ramah kok. Iya. Dan Jadi, pelayanannya cepat. jadi nggak galak-galak ya. Enggak, aman kok. Aman. Baik, terima kasih buat pendengar yang udah mendengarkan dari awal di Dialog Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan Madiun, dan sampai ketemu di Dialog Indonesia Bisa berikutnya.